Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zura Ngafia dengan NIM terakhir 457. Saya dari kelas 2023L. Baik, langsung saja. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan guru sekolah dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar PPKN SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidianto. Saya adalah seorang guru di salah satu sekolah dasar negeri di Desa Dono Arum, Kecamatan Seputi Agung. Di sini saya akan membantu adik saya yang bernama Zuratul Ngafia memenuhi tugas kuliahnya. Bapak, untuk menyingkat waktu langsung saja masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu apakah di SD Negeri 2 Dono Arum, Lampung Tengah ini sudah menerapkan konsep Pancasila? Mohon dijelaskan, Bapak. Sudah banyak contoh kegiatan yang menerapkan konsep Pancasila di SD 2 Dono Arum. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan rutin upacara bendera setiap hari Senin. Upacara bendera termasuk sila ketiga dalam penerapan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Hal ini karena kegiatan upacara bendera dinilai dapat meningkatkan rasa nasionalisme yang ada di dalam diri masyarakat Indonesia. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, menurut pendapat Bapak, seberapa penting sih pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dasar? Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum pendidikan dan sangat penting jika diterapkan pada usia dini, terutama siswa sekolah dasar. Di sini saya memiliki beberapa alasan mengenai manfaat diadakan pembelajaran PPKN di sekolah dasar sebagai berikut. 1. Membentuk karakter siswa. 2. Pembentuk karakter anak untuk gemar belajar terjadi pada fase sekolah dasar. Oleh karena itu, guru sekolah dasar harus mampu menunjukkan peningkatan perhatian dan wawasan yang dimilikinya. Sangat penting dilakukan agar siswa dapat pendidikan yang baik, mempersiapkan warga negara. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berfokus pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Memupuk sifat nasionalisme dan patriotisme, pembelajaran PPKN dapat menumbuhkan sikap-sikap unik di tanah air dan kesediaan yang tulus untuk berkontribusi pada negara. Mengenal hak dan kewajiban sebagai warga negara, pembelajaran PPKN dapat menjadikan siswa mengetahui akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, mengetahui pentingnya rasa toleransi,
antar sesama warga negara. Pembelajaran PPKN dapat menanamkan nilai toleransi dan tenggang rasa terhadap sesama masyarakat lainnya. Wah, banyak sekali ya Bapak manfaatnya. Apalagi kalau anak kecil itu belajar itu lebih efektif karena kan mungkin bagai di atas batu. Selanjutnya, bagaimana sih cara Bapak meyakinkan murid dengan efektif untuk menerapkan sila-sila dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari Bapak? Untuk meyakinkan murid dengan efektif untuk menerapkan sila-sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, saya dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Memberikan contoh konkret. Saya dapat memberikan contoh konkret bagaimana menerapkan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan menunjukkan bagaimana sikap gotong royong dapat diterapkan dalam membantu tetangga yang membutuhkan. Membiasakan penanaman nilai-nilai Pancasila pada murid dapat dilakukan dengan membiasakan mereka melakukan hal-hal yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Misalnya, dengan membiasakan murid untuk saling menghormati dan menghargai. Menggunakan media pembelajaran yang tepat. Saya dapat menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk membantu murid memahami nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dengan menggunakan buku-buku atau modul pembelajaran yang membahas tentang Pancasila, membentuk kelompok belajar dengan memaksimalkan kerja kelompok dapat membantu murid untuk saling bekerja sama dan menghargai pendapat teman dalam kelompok belajar. Saya dapat memberikan tanda bintang dan penghargaan yang lain bagi kelompok yang semua anggotanya dapat memahami materi yang dipelajari. Hal ini dapat memotivasi murid untuk saling membantu dan menjelaskan konsep pada anggota kelompok yang belum paham. Dengan melakukan hal-hal di atas, saya dapat meyakinkan murid dengan efektif untuk menerapkan sila-sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bapak, selaku wali kelas, kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat persatuan dan kesatuan sama siswa di kelas, Bapak? Kegiatan yang dapat dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat persatuan dan pertemuan sesama siswa antara lain kerja bakti, membersihkan ruang kelas atau bisa disebut piket kelas. Kegiatan ini dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan siswa karena mereka bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk belajar. Lomba antar kelas. Kegiatan ini dapat meningkatkan semangat persaingan yang sehat dan persatuan antar siswa karena
mereka bersaing dengan kelas lain untuk mencapai tujuan yang sama. Pertanyaan selanjutnya, apa media pembelajaran yang Bapak gunakan untuk mengajar PPKN di tingkat SD? Sedangkan media pembelajaran yang cocok untuk mengajarkan PPKN di SD dapat berupa hal-hal yang bersifat visual seperti bagan, matriks, gambar, video, dan data. Contohnya, pada materi sampah pemuda, maka media yang sesuai untuk pembahasan pokok bahasan tersebut adalah media video. Media video dapat menghadirkan gambaran tentang tanah air Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, juga dapat menayangkan peta Indonesia, gerak, sikap, dan perilaku seperti simulasi bermain peran, dan role playing pada materi nilai-nilai Pancasila. Mungkin guru bisa mencontohkan perilaku mana yang sesuai dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Media cetak seperti koran, majalah, dan clipping. Kalau di SD memang menggunakan media cetak berupa buku panduan, biasa dia disebut LKS dan LKPD, untuk mempermudah pembelajaran PPKN di SD. Pertanyaan selanjutnya, apa saja materi-materi PPKN yang diajarkan di sekolah dasar? Kalau menurut Bapak sendiri, materi apa yang cukup sulit untuk diterima siswa? Dan alasannya itu mengapa, Bapak? Materi-materi pendidikan kewarganegaraan PPKN yang diajarkan di sekolah dasar meliputi berbagai topik seperti hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah, tata tertib di rumah dan di sekolah, aturan yang berlaku di masyarakat, proses pemilu dan pilkada, dan sejarah perjalanan materi PKN di SD. Menurut saya, materi yang cukup sulit untuk diterima siswa adalah materi yang terlalu tinggi bagi siswa dan belum mempunyai urgensi dan kegunaan bagi kehidupan siswa. Jikapun materi itu dipelajari siswa, akhirnya sasaran cuma pada aspek kognitif, tidak menyentuh kehidupan real siswa. Pertanyaan saya selanjutnya yaitu, cara seperti apa untuk mengajarkan murid agar saling toleransi? Karena kan kita ketahui dalam sekolah pasti terdapat bermacam suku budaya dan etnis ataupun perbedaan agama. Beberapa contoh sikap toleransi yang dapat diajarkan pada siswa di sekolah mengenai menghargai dan menghormati orang lain, menaati peraturan sekolah, saling membantu, tidak sombong, tidak membedakan teman, menghargai perbedaan pendapat, tidak melakukan dan mendukung perundungan, berteman dengan semua orang tanpa membedakan, tidak membuat gaduh di kelas saat guru menyampaikan materi, mengerjakan semua tugas yang diberikan guru sebaik mungkin, tidak merundung teman, saling berbagi, dan masih banyak lagi.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk menerapkan konsep NKRI dalam pembelajaran PPKN di SD? 1. Menyampaikan nilai-nilai Pancasila seperti mengajarkan anak tentang 5 nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Yang kedua, menjelaskan keanekaragaman budaya sekitar, mendongengkan cerita-cerita atau contoh tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, memahami lambang dan lagu kebangsaan. Kita ajarkan makna dan pentingnya lambang dan lagu kebangsaan Indonesia. Yang keempat, melibatkan interaksi antar etnis. Kita selenggarakan kegiatan yang mendorong interaksi positif antara siswa dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Yang kelima, kunjungan ke tempat bersejarah. Kita bisa membawa siswa ke tempat bersejarah yang relevan seperti museum, museum nasional, atau situs-situs bersejarah untuk memahami lebih dalam sejarah dan perjuangan dalam menciptakan dan membentuk NKRI. Selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan sikap cinta tanah air di sekolah dasar? 1. Menyampaikan nilai-nilai Pancasila seperti mengajarkan anak tentang 5 nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Yang kedua, menjelaskan keanekaragaman budaya sekitar, mendongengkan cerita-cerita atau contoh tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, memahami lambang dan lagu kebangsaan. Kita ajarkan makna dan pentingnya lambang dan lagu kebangsaan Indonesia. Yang keempat, melibatkan interaksi antar etnis. Kita selenggarakan kegiatan yang mendorong interaksi positif antara siswa dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Yang kelima, kunjungan ke tempat bersejarah. Kita bisa membawa siswa ke tempat bersejarah yang relevan seperti museum, museum nasional, atau situs-situs bersejarah untuk memahami lebih dalam sejarah dan perjuangan dalam menciptakan dan membentuk NKRI. Selanjutnya, hambatan atau tantangan seperti apa sih yang Bapak hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran PPKN di SD? Ada beberapa hambatan dan tantangan yang mungkin saya hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran PPKN di sekolah dasar.
antara lain: satu, keterbatasan sumber daya, termasuk buku teks materi ajar dan sumber daya multimedia yang dapat digunakan dalam pembelajaran PPKN. Yang kedua, minimnya pelatihan guru. Guru di sekolah dasar mungkin tidak selalu memiliki pelatihan khusus dalam mengajar PPKN. Yang ketiga, tantangan dalam mengajar nilai-nilai abstrak seperti nilai-nilai kewarganegaraan dan moral kepada anak-anak usia dini bisa menjadi tantangan tersendiri. Lalu, apa upaya atau solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, Bapak? Untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini, penting bagi pihak sekolah, guru, dan pemerintah untuk bekerja sama untuk menyediakan sumber daya yang cukup, pelatihan bagi guru, dan metode pengajar yang sesuai untuk PPKN di tingkat sekolah dasar. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak atas jawabannya. Jawabannya sangat-sangatlah bagus. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Indonesia, tanah subur dengan berbagai problematikanya. Banyak orang bertanya, kenapa kita harus mencintai tanah air ini? Bagiku, aku terlahir di sini. Tumbuh sejak kecil sampai besar di bawah merah putih. Memakan hasil padi dari tanah ini dan minum dari sumber mata air Indonesia. Mungkin aku ini hanyalah pelajar sekolah dasar, tapi membuat diriku cerdas adalah upaya menghormati para pahlawan yang telah gugur dan membela negara ini. Tanah ini menjadi pijakan saksi hidup. Takkan rela ku membiarkan kemerdekaan kembali direnggut. Aku cinta Indonesia.
Bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa.